Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Wah, ternyata udah jam 10 nih Kang Mas Mbak Yu ya. Biasanya kalau jam-jam segini ada yang udah berangkat ngantor, ada yang udah disibukkan dengan segala pekerjaan, dan ada juga yang baru pulang jogging. Wah, ini buat kamu yang tadi udah kirim-kirim salam ya buat teman-teman seperjoggingan nih Kang Mas Mbak Yu. Selamat beristirahat setelah tadi pagi ya sampai jam 10 ini jogging, istirahat dulu, atur pernafasan dulu gitu Kang Mas Mbak Yu ya. Sambil pagi hari ini nanti kita bakal ngobrol nih Kang Mas Mbak Yu tentang kesehatan juga. Nah, ini nanti kita bakal ngobrol tentang strategi percepatan pemberian terapi pencegahan TBC di Jawa Tengah. Dan sudah hadir pagi hari ini di studio ada Bapak Dr. Supriyanto MPD selaku Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia. Selamat pagi Pak Supri. Ya, selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi pagi sempat jogging enggak ini Bapak? Sempat. Oh. Saya kalau jogging jam 5. Oh, jam 5. Wah, memang jam-jam segitu ideal untuk jogging ya Bapak. Kalau jam 6 tuh udah banyak sarapan malah teralihkan fokusnya ya. Malah cari sarapan nanti. Sudah hadir ya. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini Pak Supri ya. Semoga sehat selalu. Karena tema yang kita bahas ini juga seputar kesehatan nih Bapak ya, seputar TBC. Nah, ini mungkin Kang Mas Mbak Yu juga banyak yang sudah mengetahui tentang apa itu penyakit TBC ya. Nah, tapi sebelum nanti kita bahas tentang penyakit TBC lebih dalam, ini Sita mau ajak Kang Mas Mbak Yu kenalan sama Yayasan Mentari Sehat Indonesia. Nah, mungkin dari Pak Supri boleh dijelaskan ya, Yayasan Mentari Sehat Indonesia. Ini yayasan yang bergerak di bidang apa sih Pak spesifiknya? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu semua ya, pendengar setia radio Jateng ya. Kami dari Yayasan Mentari Sehat Indonesia. Yayasan Mentari Sehat Indonesia itu kita sebenarnya bergerak di 3 bidang, ya, kesehatan, pendidikan dan sosial. Kebetulan untuk yang kita saat ini yang fokus baru di bidang kesehatan ya, walaupun di pendidikan ya kemarin kita sempat kerjasama dengan Bagri Center Foundation. Kemudian di bidang sosial kita ya aktif lah, setiap ketika ada bencana itu kita penggalangan dana dari kader-kader kita berikan bantuan-bantuan sesuai kebutuhan di lapangan ya. Seperti kemarin gempa di Cianjur itu kita ngirim bantuan ke sana, kemudian banjir Demak kemarin yang hampir 1 kabupaten banjir itu ya kita juga ngirim ya beras, sembako dan lain-lain. Lah, khusus untuk program TBC ini kita sudah bergerak sejak tahun 2021 dan yayasan kita itu berdiri baru tahun 2020. Cabang kita itu sekarang ada di 35 kabupaten kota. Oh, sudah merata ya Pak ya kalau di Jawa Tengah ya. Oke. Ya, sudah merata di 35 kabupaten kota dan pure kita kegiatannya selama ini yang support bukan pemerintah. Oh, oke. Kita dapat funding dari Global Fund untuk membantu percepatan eliminasi TBC di Jawa Tengah khususnya. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomong soal TBC nih Pak, apakah dari Yayasan Mentari Indonesia ini ada visi dan misi khusus gitu ya Pak, untuk terutama dalam pencegahan penyakit TBC ini ada nggak sih Pak? Kalau visi misi khusus kita memang secara organisasi kita visinya memang salah satu penggerak masyarakat ya untuk pemberdayaan khususnya di 3 bidang tadi, kesehatan, sosial dan pendidikan. Kemudian untuk isu TBC sendiri kita bukan hanya visi misi, tapi kita juga sudah diberikan target-target indikator program yang harus dicapai di setiap semesternya. Oke. Ya. Jadi misalnya kita harus melaksanakan investigasi kontak sekian puluh ribu misalnya, penemuan kasus sekian ribu ya. Kemudian kita juga ada kegiatan edukasi penyuluhan di tengah-tengah masyarakat yang tentunya kita melibatkan kader-kader komunitas. Kita punya 2000 kader. Oh, yang tersebar di 35 kabupaten kota tadi ya Pak ya? 35 kabupaten kota tadi. Jadi tiap kabupaten kota itu ya rata-rata ya 50 sampai 80 kader lah. Itu yang selalu kita ya berikan pembekalan, pelatihan, terus kita adakan monitoring evaluasi setiap bulan ya supaya tidak muntah tanpa berita. Waduh. Pokoknya rutin itu
dilakukan Iya. ya Bapak ya. Menarik. Nah, tadi kalau seperti yang dikatakan Bapak Supri ini kan ada bahkan ada indikator tertentunya gitu ya Bapak ya. Berarti untuk program unggulannya untuk mencapai indikator-indikator tertentu, mungkin boleh dijelaskan Pak program dari Yayasan Mentari Sehat Indonesia? Ya, program unggulan tentu kita masih TBC karena TBC itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja ya TBC itu ya. TBC itu kan isu global. Yeah. Dan TBC itu masuk salah satu dari 17 indikator SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi semua negara-negara anggota PBB itu harus menindaklanjuti SDGs yang sudah ditetapkan oleh PBB tersebut. Maka Indonesia itu wajib wajib untuk menindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Okay. Ya. Jadi TBC, HIV, kemiskinan ya itu harus segera dientaskan. Lah itu bahasanya. Lah khusus isu TBC itu di 2030 kan harus eliminasi. Yeah. Lah kita ya, kami yang di Yayasan Mentari Sehat Indonesia ini ya, karena kebetulan kita dapat support fundingnya cukup besar ya, ini ya mau tidak mau ya kita fokus ini dulu ya, supaya apa yang dicita-citakan pemerintah di tahun 2030 untuk eliminasi TBC itu juga supaya bisa benar-benar berhasil kayak gitu. Okay. Dan kita masih peringkat 2 loh Mbak TBC-nya. Masih cukup tinggi ya Pak ya? Masih cukup tinggi, jadi nomor 1 India, nomor 2 kita, nomor 3 Cina kan kayak gitu. Ya kemarin yang peringkat 1 dan peringkat 1 dan peringkat 3 itu kan kemarin sudah perang. Jadi mereka istirahat sejenak untuk tidak memikirkan TBC ya. Cina perang dagang dengan Amerika gitu, misalnya Pakistan perang dengan India ya. Kita masih perang muter-muter bagaimana TBC ini bisa segera dihilangkan dari Indonesia ya. Jadi ini program unggulan kita punya 300 tenaga administrasi ya. Kita punya 2.000 kader TB komunitas yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Itulah yang nanti kita kontribusikan kepada masyarakat ya, sehingga TBC ini benar-benar bisa dieliminasi. Dan kita ini bukan inisiatif kita pribadi. Jadi eliminasi TBC itu sebenarnya oleh Pak Jokowi dulu waktu masih aktif ya menjabat presiden, itu juga sudah mengeluarkan peraturan presiden. Peraturan 67 tahun 2021 tentang strategi eliminasi TBC di Indonesia. Ya, itu ada 6 poin. Salah satunya adalah peran serta komunitas yang harus ikut aktif dalam upaya penanggulangan TBC itu. Oke, nah ini kan berarti bisa dibilang Yayasan Mentari Sehat Indonesia juga langsung terjun ke masyarakat begitu ya Pak ya, untuk memberikan edukasi tentang apa itu TBC dan sebagainya. Kemudian respon masyarakat ini seperti apa Pak? Alhamdulillah responnya selama ini baik ya. Baik dalam arti sangat baik sekali karena kita melakukan penyuluhan edukasi, terus kemudian kita diminta untuk menemukan orang yang sakit TBC itu. Yang sakit TBC itu kan pengobatannya 6 bulan itu Mbak. Kita melakukan pendampingan sampai 6 bulan, kan tidak boleh putus. Kalau putus itu nanti bisa kebal obat kan gitu. Ya, untuk kasus TBC kebal obat, kita juga diberikan amanah untuk mendistribusikan bantuan 600.000 per bulan. Itu kita berikan kepada pasien TBC RO ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana respon masyarakat, ya saya kira sangat positif sekali. Dan kita selama ini ya alhamdulillah pasien-pasien yang kita dampingi itu kalau tidak meninggal loh ya, kalau tidak meninggal alhamdulillah bisa sampai sembuh ya. Dan selama ini silaturahmi antara kader-kader itu dengan pasien itu ya alhamdulillah berjalan baik. Nah tapi kalau kita berbicara tentang masyarakat ya Bapak ya, apalagi ini TBC, sebuah penyakit yang menular gitu ya, ada nggak sih Bapak stigma dari masyarakat tentang TBC ini yang ya bisa dibilang cukup susah untuk dihilangkan? Itu ada nggak sih Pak? Banyak banget. Jadi, apa itu Pak? Kita lihat dulu kenapa TBC itu masih ada stigma di masyarakat. Karena memang sebelum kuman TBC itu ditemukan oleh Robert Koch tahun 1882, itu kan masyarakat dulu tahunya memang TBC itu penyakit kutukan. Kan dia tidak bisa diobati terus besok sembuh, itu kan tidak bisa. Jadi pengobatannya kan memang jangka panjang kayak gitu. Jadi ketika kuman TBC itu sudah ditemukan pada tanggal 24 Maret 1882 ya, yang kemudian tanggal 24 Maret itu sekarang kan diperingati sebagai hari TBC sedunia. Ya, itulah kemudian kenapa TBC itu ya
sampai sekarang misalnya kalau di Indonesia ya, kebetulan TBC itu kan sebagian besar, walaupun tidak semuanya ya, itu rata-rata kan yang kena kan warga-warga yang tidak mampu, yang tinggal di lingkungan kumis tebal itu, kumuh miskin terbelakang gitu ya. Terus kan kemudian dari situ kan seolah-olah penyakit TBC itu kan penyakit yang tidak bermerek. Ya, dari situ mungkin salah satu dari aspek sosial budayanya, kalau ada orang sakit TBC, orang kaya pun ya bisa juga kena TBC karena memang penyakitnya akan menular. Ya, itu maka kalau ada orang kena TBC itu biasanya mereka tidak terbuka. Mumpat-mumpat gitu ya Pak ya. Nah, terus kemudian itu kan kalau sekarang supaya tidak menularkan misalnya itu kan harus pakai masker sebenarnya. Tapi kan kadang masyarakat itu kan suruh pakai masker kan kadang juga takut kalau kok maskeran terus. Sekarang kan ada COVID, padahal ya masker itu bagian dari melindungi diri dan melindungi orang lain. Betul. Itu jadi stigma masih ada. Dan memang cara bagaimana stigma itu hilang ya mau tidak mau ya harus ada programnya untuk edukasi dan penyadaran di masyarakat. Itu satu-satunya jalan. Kadang ada yang sakit TBC misalnya ya, kalau di desa-desa itu kan acara-acara hajatan gitu kan warga kan masih ngumpul bareng ya. Itu kalau istilahnya ada yang sakit TBC ikut nimbrung tanpa pakai masker kan ya kasihan orang-orang di sekitar ya. Betul. Nular semua. Malah berbagi gitu ya. Malah berbagi ya. Itu jadi ya semoga nanti ya kita gimana ya. Jadi di lingkungan sekolah, pondok pesantren misalnya, tempat-tempat di mana orang berkumpul banyak itu memang tindakan-tindakan preventif itu penting. Ya, jadi misal ada siswa yang sakit TBC itu kan kalau masih masuk sekolah gitu kan berpotensi mendengarkan ke teman-temannya, maka atau misalnya guru ada yang sakit misalnya, itu kan setidaknya harus 2 minggu pertama itu istirahat dulu lah ya, karena kan setelah 2 minggu atau 2 minggu sampai 1 bulan lah itu kan kalau sudah minum obat loh ya, itu kan potensi untuk menularkannya kan semakin mengecil. Lah kesadaran yang seperti ini yang belum terbangun di masyarakat. Yang sakit masih ya kumpul nongkrong bareng pasus bareng gitu. betul. Jadi walaupun ya misalnya pemerintah itu sudah melakukan berbagai upaya termasuk perbaikan fasilitas kayak gitu, ya kalau kesadaran dari masyarakat sendiri tidak terbangun ya agak susah memang kita berbicara tentang penanggulangan TBC itu. Oke, berarti memang harus perlunya kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya Bapak ya, untuk bagaimana nanti ketika sudah mungkin ada terkonfirmasi TBC untuk bisa dibilang mengisolasi diri gitu ya Pak ya, nggak kumpul-kumpul karena kasihan nantinya juga bisa menyebar ke masyarakat yang lain. Dan gitu itu udah lama, paling lama mentok 2 bulan. Paling lama itu udah lebih dari cukup lah ya. Dan kesadaran ini yang belum terbangun di masyarakat. Ya karena ya memang pilihannya agak susah. Kalau istirahat nanti kerja, kalau kerja nanti yang cari duit siapa, kadang kita ya tahu kita kadang ya memaklumi hal-hal semacam itu. Tapi kan kesehatan itu sebenarnya yang paling utama sebenarnya. Betul ya, kalau kata pepatah memang lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya Pak ya. Jadi itu semua dimulai dari diri sendiri dulu Kang Mas Bayu. Kalau semisal kita aware dengan diri kita sendiri, kalau lagi batuk, sakit gitu ya pakai masker gitu ya. Jangan kumpul-kumpul sama orang banyak dulu biar nanti penyakitnya tidak menyebar ataupun menular gitu ya. Dan obat TBC gratis. Wah, obat TBC gratis. Gitu Kang Mas Bayu ya. Dan di studio pagi hari ini baru saja tiba. Ini ada Ibu Irma Makia selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Supri. Mohon maaf terlambat ya. Waduh, tidak apa-apa Ibu. Belum selesai kok ya Pak ya. Bagaimana kabarnya Ibu Irma? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini tadi pagi Pak Supri udah jogging loh Bu Irma. Hari ini udah olahraga apa ini kira-kira Bu? Saya olahraga sebagai ibu rumah tangga. Itu termasuk olahraga juga ya Bu ya? Ya, aktivitas fisik ya Mbak. Betul, bisa menurunkan berat badan, bikin sehat juga ya Pak Supri ya.
Ibu Irma, ini tadi saya sudah ngobrol sedikit dengan Pak Supri ya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Supri kalau ternyata Indonesia ini menduduki peringkat kedua ya Pak Supri ya untuk angka TBC terbanyak. Iya, terbanyak di dunia. Dan ini pastinya bukan prestasi yang bisa dibanggakan ya Bu Irma ya. Nah, ini kalau untuk spesifiknya Jawa Tengah sendiri nih Bu, ini tren penyakit TBC di Jawa Tengah itu seperti apa sih Bu Irma? Kalau Jawa Tengah sih estimasi kasusnya di 2024 dan 2025 ini hampir sama Mbak. Tahun kemarin 107.000, tahun ini juga 107.000 lebih sedikit ya persisnya ya. Saya agak lupa 107.000 sekian gitu. Nah, dari 107.000 ini kita diharapkan ketemu minimal 95% tahun ini targetnya. Karena tahun kemarin targetnya 90% penemuan dan kita berhasil menemukannya. Tahun ini kita harapkan 95% bisa tercapai. Kenapa kita harus menemukan sebanyak mungkin? Karena TBC itu kalau nggak ketemu, gimana kita ngobati, gimana kita mau memutus mata rantai penularannya. Jadi strateginya temukan dulu sebanyak-banyaknya, kemudian obati sampai sembuh. Kayak slogannya TB ya Pak Supri, tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Nah seperti itu. Nah makanya kalau ketemunya banyak itu bukan hal yang buruk, justru itu bagus. Semakin mendekati 107.000 itu berarti bagus. Kita bisa mengobati dan ada namanya indikator kita, kinerja kita, treatment coverage. Jadi selain menemukan kita juga harus memulai pengobatan seperti itu ya. Nah untuk dari awalnya sendiri tracking atau mencari gitu ya Bu ya, itu ada kesusahan tersendiri nggak sih Bu Irma? Oh iya tentu saja untuk dibantu MSI ya. Jadi orang satu masih kadang ada stigma TBC ini penyakitnya orang nggak mampu gitu ya Pak ya, orang pinggiran non sewu. Padahal semua orang bisa beresiko kena TBC. Jadi siapa saja yang beresiko kena TBC? Orang yang daya tahan tubuhnya lemah gitu ya, gampang sakit. Orang dengan penyakit HIV. Nah, padahal orang kena HIV kan tidak semuanya orang miskin ya. Semua orang bisa kena HIV kalau dia melakukan perilaku beresiko. Kemudian orang dengan diabetes mellitus. Karena daya tahan tubuh orang DM itu kan turun, maka dia lebih mudah kena TBC. Kemudian anak kecil di bawah 5 tahun walaupun sudah ada vaksin BCG pada waktu bayi, tapi dia tidak bisa memberikan perlindungan secara jangka panjang. Vaksin BCG itu setiap tahun itu perlindungannya semakin turun seperti itu. Makanya anak kecil yang kontak erat dengan penderita TBC dia beresiko kena TBC seperti itu. Nah kalau sudah. Nah kalau semisal kalau di masyarakat ini kan ada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau puskesmas gitu ya Bu ya. Nah dari dinas kesehatan sendiri untuk men-tracking gitu ya, itu juga berdasarkan laporan dari puskesmas atau seperti apa Ibu? Jadi kita ada yang pencarian pasien secara pasif ya. Misalnya pasif itu orang datang ada keluhan mengarah ke TB, maka kita periksa, kita menunggu orang datang gitu ya, sakit diperiksa ya seperti itu. Tapi kita juga sekarang sedang gencar-gencarnya untuk program active case finding. Jadi menemukan kasus secara aktif. Kita turun ke masyarakat melalui beberapa hal. Satu, misalnya telusur kontak erat dulu ya. Jadi satu orang penderita TBC itu bisa menularkan ke 10 sampai 15 orang lainnya. Dan kita berkewajiban minimal 1 indeks kontak erat, kita harus tracing 8 kontak erat lainnya gitu. Kan ada kontak erat, ada kontak serumah seperti itu. Nah, itu kita aktif mencari, memeriksa apakah ada dari kontak erat ini bergejala. Kemudian kita juga aktif melakukan pencarian kasus di kelompok-kelompok yang beresiko, seperti misalnya di tadi ya komunitas teman-teman yang sebaya HIV gitu. Kemudian di perusahaan, kan itu resiko ya, satu orang kena pasti teman-temannya kena. Di pondok pesantren atau sekolah boarding, di tempat-tempat keramaian yang memang pertemuannya secara intens seperti itu. Jadi memang ada kerjasama, tadi ada jemput bola juga ya Bu Irma ya, secara aktif gitu terjun ke masyarakat untuk bisa segera menemukan suspeknya gitu ya. Kita juga dibantu MSI loh untuk cari kontak eratnya. MSI itu untuk indikator investigasi kontak gitu.
laboratori ya dari MSI juara 1 se-Indonesia, Wah. MSI Jawa Tengah, luar biasa loh. Jadi makin akurat lagi ya Bu iya, Irma ya. iya betul, kita sangat-sangat dibantu oleh MSI. Oke, iya. nah sejauh ini berarti untuk proses-proses tersebut ini indikator keberhasilannya seperti apa Ibu Irma? Ya, indikator keberhasilannya tentu saja satu treatment coverage ya. Angka penemuan kasus dan mulai pengobatan ya, angka penemuan dan pengobatan TBC itu targetnya kan kita memang tahun ini 95%. Nah, sampai bulan Mei ini kita sudah 20-an% ya. Tapi kita pasti perlu bekerja keras lagi untuk mencapainya nggih. Terus kemudian angka keberhasilan pengobatan. Target kita juga 90%. Tahun kemarin kita mencapai 87. Tahun ini kita masih sekitar 84 ya. Mudah-mudahan nanti akhir tahun bisa 90%. Amin. Ya. Jadi bisa tercapai semua targetnya ya Ibu. Amin. Ya. Oke. Ya. Nah, terus kalau sudah di tracking tadi, kemudian dilakukan yang namanya pengobatan gitu ya, Ya, Bu ya. Mungkin banyak masyarakat yang juga belum mengetahui skema pengobatan TBC itu seperti apa sih. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Supri ya, kalau itu pengobatan jangka panjang ya Bapak ya, selama 6 bulan dan tidak boleh terputus. Nah, Ya. mungkin untuk secara lebih detailnya itu seperti apa Ibu Irma? Ya, jadi pengobatan TBC untuk yang sensitif obat, jadi dia masih bisa diobati dengan yang obat-obatan lini pertama. Itu pengobatannya selama 6 bulan, minum obat setiap hari. Oke. Ya, minum obat setiap hari. Untuk setelah 2 bulan biasanya nanti kita pantau progres pengobatannya, diperiksa dahaknya, dahaknya ya. Kalau tadinya dengan pemeriksaan TCM ya, tes cepat molekuler itu tadi di awal positif, kalau di BTA nanti sudah negatif, ya berarti dia ada progres ke lebih baik. Tapi tetap harus menuntaskan pengobatan sampai 6 bulan. Karena kuman TB itu kuman yang susah matinya. Ya, memang harus dikasih obat jangka panjang. Kalau orang zaman dahulu kan ditaruh di sanatorium ya, sampai bertahun-tahun. Nah, sekarang teknologi pengobatan sudah lebih baik. Minum obat 6 bulan dia sudah bisa sembuh. Oke, berarti kalau semisal sudah ada gejala, udah agak enakan nih, batuknya berkurang atau segala macam, itu tetap target 6 bulan itu harus tetap dijalankan. Harus, karena kuman yang lagi sudah pingsan gitu, jangan sampai dia bangun lagi. Harus diantemin obat terus sampai dia benar-benar mati kumannya. Oke, berarti memang harus dipastikan betul-betul gitu ya Ibu ya. Oke, jadi begitu Kang Mas Mbak Yu ya. Mungkin Kang Mas Mbak Yu ada yang mungkin sanak saudara gitu ya, yang saat ini terkontaminasi TBC atau yang lain-lain gitu ya. Itu memang pengobatannya harus dilakukan selama jangka waktu 6 bulan dan tidak boleh terputus Kang Mas Mbak Yu ya. Dan ketika pengobatan selesai mungkin ada lanjutannya Ibu, mungkin ada pemastian untuk virus ini sudah benar-benar hilang atau tidak ada gitu, tahap selanjutnya ada ya, setelah 2 bulan tadi dicek, nanti di bulan kelima nanti cek lagi, cek dahaknya lagi, nanti di bulan ke-6 dia cek lagi. Kalau misalnya nanti dia ternyata masih positif, nanti ada pemeriksaan lanjutan untuk ngecek ini obatnya masih peka nggak ya. Dia jangan sudah kebal. Kalau sudah kebal atau gagal pengobatan atau ditemukan dia sudah tidak sensitif lagi terhadap obat atau ada TB resisten, maka nanti ada pengalihan untuk regimen pengobatannya. Ada tambahan pengobatan kembali seperti itu. Itu untuk TB paru ya. Tapi kalau untuk TB ekstra paru biasanya ada dilihat klinisnya dulu. Kadang-kadang dokter ahli, dokter spesialis ada pertimbangan untuk menambah waktu pengobatan seperti itu. Oke, nah tergantung kondisi masing-masing pasien. Oke, baik. Jadi tidak semua pasien bisa disamaratakan seperti itu ya Bu Irma ya. Nah ini menarik, saya juga agak kepo nih Bu Irma ya. Kan untuk penyakit TBC ini berpotensi menular ke siapa saja, entah itu orang dewasa ataupun anak-anak. Itu berarti treatmentnya juga beda atau seperti apa Bu? Kalau pengobatannya 6 bulan sama, tapi kalau anak-anak treatmentnya beda. Anak-anak itu kan susah mengeluarkan dahak. Ya, jadi diagnosa awal kalau anak-anak tidak bisa mengeluarkan dahak, ada namanya panduan diagnostik untuk TBC anak menggunakan sistem scoring. Nanti dilihat klinisnya secara umum,
dia ada demam atau tidak, batuk atau tidak, kemudian ada nanti di foto ronsen juga, kemudian ada pembesaran kelenjar limfa, nanti di skor lah, di skor ada tes mantok juga, tes tuberkulin, jadi dia disuntik, dilihat reaksinya dalam waktu 48 sampai 72 jam, ada respon atau tidak. Nah nanti kalau secara scoring itu dia memang menunjukkan ke arah TB, maka dia diberikan pengobatan. Nah, kalau anak-anak evaluasinya tidak menggunakan dahak. Kadang-kadang anak-anak susah dahak. Kalau anak-anak bisa berdahak sih ikut evaluasi seperti orang dewasa. Kalau dia tidak bisa berdahak, maka evaluasinya dilakukan secara klinis. Ada perubahan gejala atau tidak, ada peningkatan berat badan atau tidak, gitu, seperti itu Mbak. Dilihat klinisnya ada perbaikan atau tidak. Oke, seperti itu. Nah, tapi mungkin banyak orang tua juga yang masih belum aware gitu ya Bu ya, taunya anaknya cuma batuk biasa tapi cuma dengan durasi yang cukup lama gitu ya. Nah, ini mungkin ada nggak sih dari Ibu Irma pesan untuk para orang tua gitu ya, untuk aware tentang hal-hal tertentu yang membedakan antara TBC dengan juga batuk biasa, itu ada nggak Ibu? Ya, kalau untuk anak-anak malah biasanya gejalanya kadang nggak batuk Mbak. Tidak batuk, tapi dia demam, tapi demamnya tuh nggak tinggi. Cuman dia demam nggak terlalu tinggi, tapi juga sering gitu, berulang terus. Dikasih obat panas, turun demamnya, tapi nanti demam lagi. Terus berat badannya tidak naik, keringat dingin malam hari, nafsu makannya kadang-kadang turun. Ada juga yang makannya tetap banyak, tapi berat badannya nggak naik, seperti itu. Terus nanti yang pasti dia ada yang paling mengarah ke arah TB dan skornya itu tinggi itu bila mana dia ada kontak erat dengan orang dewasa penderita TBC. Maka dia itu faktor resiko TBC-nya kan gede ya Mbak, kita garis bawahin. Kemudian kalaupun dia batuk, batuknya itu berdahak biasanya, karena TBC ini kan menyerang paru-paru ya seringnya ya. Bahkan pada beberapa anak yang sampai agak yang kronis gitu, yang memang agak berat TB-nya, daya tahan tubuhnya benar-benar rendah, itu sampai muncul namanya lubang ya, bentuk sarang-sarang di paru. Nah itu kan pasti membuat batuknya produktif seperti itu. Tapi pada anak-anak sering kadang lebih banyak pada yang tidak bergejala batuk, tapi ada gejala klinis yang mengarah ke sana. Oke, nah biasanya itu teridentifikasi ketika apa itu Ibu? Kalau yang tidak bergejala kan pasti orang tua nggak begitu aware gitu ya. Nah biasanya ketika teridentifikasi itu di tahap apa? Biasanya ada gangguan tumbuh kembang ya. Karena berat badannya kok nggak naik-naik terus, anak saya kok keringat dingin, kemudian ada benjolan gitu di lehernya atau di ketiaknya atau di selangkangannya, terus kemudian kok ini anak kok lemah, letih, lesu gitu, kayak lemas gitu ya, nggak seger gitu ya. Tapi bisa dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh kalau anak-anak. Jadi untuk tahap awal bisa ke puskesmas dulu pun tidak apa-apa, baru nanti kalau semisal ada rujukan bisa langsung ke rumah sakit seperti itu ya, Bu, tapi puskesmas mampu mengobati semua TB. Kecuali dengan penyulit ya Pak, dan komplikasi lah, itu mungkin perlu rujukan ke spesialistik. Ya, jadi memudahkan masyarakat ya, puskesmas yang lebih dekat dengan masyarakat, juga fasilitasnya untuk TBC pun juga sudah lengkap gitu ya Kak Mas Mbak Yu ya. Nah ini kita mau menyapa terlebih dahulu Ibu Irma dan Pak Supri ya, yang sudah ikut bergabung di YouTube-nya Jateng Radio. Terima kasih. Ini ada SSR MSI Kabupaten Blora, ini sudah hadir. Kemudian dari Grobogan juga terima kasih sudah ikut bergabung. Demak, Cilacap dan juga Kendal, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Dan kita juga mau menyapa dan juga membacakan pertanyaan sekaligus ya Bu Irma dan juga Pak Supri dari Kang Mas Mbak Yu yang sudah masuk di WhatsApp kita 0813995922. Ini terima kasih. Ada Mas Rifai yang ada di Murbei. Ini mau tanya dong Ibu, perlu nggak sih kita tuh merasa takut dengan TBC ini? Kondisi tubuh seperti apa yang mesti kita jaga agar tidak mudah tertular TBC? Mungkin dari Pak Supri atau Ibu Irma mau menjawab, monggo. Bu Irma, monggo. Ya. Bagaimana kita waspada dengan TBC ya?
Kalau orang dewasa kan berarti tadi ya, kalau Anda punya gejala batuk lebih dari 2 minggu, batuknya berdahak, terus kemudian sering keringat dingin malam hari padahal nggak panas gitu, kemudian berat badan turun tanpa sebab yang jelas, nggak ada olahraga, nggak ada apa, tiba-tiba berat badannya turun, nafsu makan turun, ada benjolan, ya benjolannya gede banyak gitu ya, mudah digerakkan di leher gitu, terus lemah, letih, lesu itu, dan ada riwayat kontak dengan seorang yang juga punya TBC atau batuk lama, segera periksakan diri saja, bisa ke puskesmas, bisa ke, kita punya UPT juga, namanya Balai Kesehatan Masyarakat, di Semarang ada, di Klaten ada, Pati, Ambarawa gitu, Magelang juga ada, ini tuh nanti bisa cek TBC di sana gitu. Ada TCM-nya juga ya Pak ya, untuk tes cepat molekuler, untuk diagnosis pasti TBC. Jadi intinya jangan menunggu-nunggu ya, Ibu ya. Betul. Kalau semisal memang sudah dirasa ada gejalanya, kalaupun memang cuma batuk biasa ya, lebih cepat lebih baik gitu ya, biar nanti tidak sampai kemana-mana gitu penyakitnya ya, Mas Rifai ya. Terima kasih, semoga sudah menjawab pertanyaannya dari Mas Rifai yang ada di Murbe. Dan kita mau lanjut lagi nih Ibu, dari Kak Siva yang ada di Jangli. Ini kalau TBC ini masuk layanan BPJS kelas 1 atau 2 nggak Bu? Oh masuk, jadi semua kelas ya. Kita nggak pilih-pilih. Jadi BPJS ini termasuk penyakit yang dijamin oleh pemerintah ya, melalui pembiayaan BPJS. Caranya gimana? Kalau memang ada gejala bisa periksa ke FKTP. Semua FKTP itu mestinya bisa mendiagnosis TBC, karena kita juga sudah melatih banyak klinik melalui persatuan klinik ya, asosiasi klinik ya, kita kerjasama dengan asosiasi klinik untuk melatih dokter-dokter yang ada di FKTP untuk tahu ini TBC atau enggak. Kalau memang TBC, dia dari FKTP itu kalau punya TCM ya bisa langsung dicek ke puskesmas tersebut atau Kalau dari klinik itu dia tidak punya alat diagnosis, biasanya dahaknya bisa dikirim di puskesmas. Jadi model berjejaring. Tapi semua dokter ini masuk kompetensi di FKTP, jadi semua FKTP mestinya bisa mendiagnosis TBC. Jadi intinya masuk gitu ya Bu. Masuk dibiayai sampai sembuh, obatnya gratis dari pemerintah. Nah, dibiayai gratis sampai sembuh dari pemerintah loh Kang Mas Bayu ya. Jadi memang ini satu bentuk perhatian yang luar biasa sekali dari pemerintah gitu ya. Untuk kita atau nanti untuk pasien TBC gitu ya, biar bisa mendapatkan pengobatan gratis bahkan sampai sembuh seperti itu. Nah, dalam pemberian strategi percepatan pemberian terapi pencegahan TBC di Jawa Tengah ini kan pasti membutuhkan banyak sekali pihak ya Ibu ya, dan juga Pak Supri, untuk kita bisa bersama-sama ini menghilangkan penyakit TBC agar kita harapannya untuk angka penyakit TBC yang ada di Jawa Tengah bisa menurun gitu ya. Nah, dan salah satunya adalah bekerja sama dengan stakeholder tertentu, termasuk dari Mentari Sehat Indonesia. Nah, sejauh ini bagaimana bentuk kerjasamanya untuk mengatasi penyakit TBC ini, Bu? Ya, nanti mungkin Pak Supri menambahkan ya. Bentuk kerjasama yang pasti yang tadi yang pertama ya, dari Mentari Sehat sangat membantu kita dalam mencari kontaknya dulu ya, mencari indeks kasusnya dulu, ketemu dulu, kemudian mencari kontaknya, kontak serumah ya. Pak Supri ini pasukannya banyak Mbak, se-Jawa Tengah. Berapa orang Pak? Ya, 2000 ada. 2000 orang. Jadi berburu tadi kalau satu orang itu indeks kontaknya 8 orang itu, bayangkan kalau berarti kita ketemu tahun kemarin 107.000 ya. Berarti 107.000 itu ketemu ya berkat kerja keras 2000 pasukannya Pak Supri. Yang pertama itu ya, aktif jemput bola untuk melakukan tracing untuk kontak semua. Setelah ketemu, otomatis kita harus memastikan ketersediaan logistik obatnya ya. Yang positif diobati, yang negatif berarti harus diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Supaya yang kontak ini kan resiko nanti jadi sakit. Sebelum sakit dia dikasih obat TPT. Jadi kuman TBC itu kalau kita ke isep ya Mbak, ke isep dia terinfeksi kan, tapi belum tentu semuanya sakit. Jadi ada siapa tahu kita di sini kalau dicek mantep tuh positif karena ada kuman TBC di tubuh kita, tapi secara klinis kita baik-baik aja, kayak kita nggak sakit. Makanya kalau kontak terus-menerus dengan penderita TBC, dia akan
beresiko jatuh ke stadium sakit. Supaya nggak sakit dikasih obat, namanya TPT itu. Nah, pemberian obat TPT tentu saja membutuhkan advokasi dan pendekatan. Nah, ini dibantu lagi sama MSI, sama lintas sektor, karena orang itu gini, saya nggak sakit kok disuruh minum obat. Nah, bayangkan ngasih tahu itu ke 100.000 orang misalnya ya, ya kan? Banyak Ya, itu ya, Bu, ya. 107.000 yang positif berarti kontaratnya berapa ya? Dihitung sendiri berarti. Berarti kan harus dikasih tahu bahwa obat ini diminum itu untuk mencegah Anda bisa sakit TBC nanti lah. Yang ketiga, setelah orangnya minum TBC minum TPT kan dipastikan nanti tidak ada efek samping. Kalaupun ada, berarti kita menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatannya untuk menanggapi keluhan dan lain-lain. Dan yang paling penting di antara itu semua adalah jejaring yang baik. Jejaring dengan Vaskes, jejaring dengan lintas sektor, karena mitra kita bukan cuma MSI, Mbak. Mitra kita banyak sekali yang membantu kita. Seperti itu mungkin gambarannya ya. Oke, nah kalau dari sudut pandang MSI sendiri nih Bapak, bagaimana untuk kerjasamanya dengan terutama dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah gitu ya Pak, membantu agar itu tadi tracking para kontak erat dan juga para pasien-pasien TBC ini seperti apa Pak? Ya, gini Mbak, yang jelas kita tetap ada legal formal terlebih dahulu ya. Kita bangun MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota. Kemudian kita juga MOU dengan rumah sakit. Seperti tadi pagi kita MOU dengan rumah sakit RSUD Suwondo, Dr. Suwondo Kendal ya. Itu MOU yang kalau tidak salah ngitung ya, itu yang ke-45. Wow. Jadi itu dalam upaya untuk berjejaring dengan lintas sektor kayak gitu. Terus kemudian untuk kita dalam melakukan screening ya, kegiatan investigasi kontak. Investigasi kontak kita per April ini lebih ketat, Bu. Jadi kita lebih fokus kepada kontak serumah. Jadi karena memang yang serumah ini memang harus benar-benar fokus ya. Jadi satu ya, untuk memperbesar peluang penemuan BTA positifnya. Yang kedua ya, yang satu rumah ini kita juga supaya memperbesar peluang untuk adanya TPT itu. Karena selama ini kan dari dinas itu untuk logistik kita sudah beres lah ya. Ada kayak itu. Dan kemudian teman-teman kami di kabupaten kota itu ya sebelum terjun ke lapangan ya tetap harus koordinasi dulu dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, karena kita tidak bisa kerja sendiri juga. Betul. Jadi ketika kita mendatangi pasien atau rumah indeks itu ya, indexing kegiatan investigasi kontak itu, kita kan kadang juga bersama-sama dengan petugas kesehatan juga, tidak semuanya terus hanya kader sendiri. Kan ada kelompok masyarakat itu yang masih tetap percaya, tingkat kepercayaan itu lebih tinggi kepada layanan kan kayak gitu. Itu petugas-petugas TB yang ada waktu tentunya itu kadang kita ajak ya, supaya masyarakat itu betul-betul yakin bahwa program ini adalah program nasional kan gitu. Apalagi zaman sekarang ya, orang masuk rumah orang itu dikira tagihan pinjol kan. Udah negatif thinking dulu ya Pak ya. Tantangannya udah mudah ya. Jadi ini siapa yang datang kenal saja, enggak tahu-tahu ngetok rumah gitu. Nawarin obat lagi. Padahal tujuannya baik ya Pak ya. Tujuannya baik. Maka investigasi kontak itu ya, sebelum kader datang ke rumah ya, itu kita koordinasi dulu dengan puskesmas. Ya, jadi puskesmas, kemudian pasien itu kan ada PMO-nya, pengawas penelan obatnya kan ada. Itu yang kita minta kontak, kita janjian dulu. Nggak bisa kita ada data BTA positif misalnya, terus kita datangi ya, melakukan edukasi screening, Bu sakit TBC ya misalnya, nggak bisa semacam itu. Kita harus ada prosedurnya ya, SOP-nya itu ada ya. Kadang kita juga melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di level kelurahan juga ya, dengan dengan Pak Lurah, dengan Ibu PKK Posyandu, itu dalam rangka apa ya, dalam rangka tadi supaya tidak ada penolakan di masyarakat. Kan kalau ada penolakan, investigasi kontak itu mau digeber sehebat apapun, kalau Pak Lurahnya ini
kayak pengamen tidak boleh masuk, misalnya kader TBC tidak boleh masuk, kita kan ngumpet juga, Bu. Menutup pintu gitu ya Pak ya. Jadi kita perlu advokasi level desa lah ya. Jadi itu yang kita pembekal itu yang kita berikan kepada ibu-ibu kader kita ya. Jadi jangan langsung ada datang Bu, langsung datang Bu. Tidak seperti itu ya. Jadi supaya kegiatannya benar-benar efektif lah gitu. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selama ini ya setiap bulan itu kan ketika kita ada kegiatan monitoring evaluasi Bu, ya semoga nanti nggak terdampak yang efisiensi itu. Efisiensi. Wah, ini kalau nanti kena dampak efisiensi umat kita, karena di pertemuan yang per bulan itu kita akan bertatap muka dengan rumah sakit, dengan puskesmas, ya, dengan dinas, ya, dengan kader-kader kita, supaya apa? Ya, kendala-kendala yang ada di lapangan selama ini itu kita bisa pecahkan bersama-sama. Dan kita kadang memodifikasi juga kegiatan yang BL kegiatan ini, kita berinisiatif mendatangkan dokter spesialis paru, Bu, ya, dengan dinas kesehatan supaya mengedukasi kembali, ya, menyampaikan kembali TPT itu apa, investigasi kontak apa, untuk penyegaran kepada kader, ya, supaya kegiatan di lapangan itu tetap sesuai dengan SOP yang ada kayak gitu ya. Jadi kendalanya kan macam-macam, apalagi kalau kita bicara misalnya investigasi kontak, ya, di Brebes, daerah paling tinggi gunung, misalnya daerah Bumiayu sana kan, itu daerahnya jauh-jauh, mungkin bisa rumah pasien dengan rumah dengan puskesmas kadang kan agak jauh juga. Apalagi kadernya kita rata-rata ibu-ibu. Medannya daerah sana kan gini-gini. Jadi kita kadang ya was-was juga. Tapi saya kira dengan pelibatan kader-kader yang berbasis masyarakat ini, kendala-kendala itu bisa diatasi, karena ibu-ibu kan sudah lebih paham medannya gitu. Jadi kalau pas musim, kita biasanya gini Bu, kalau musim hujan kayak kemarin, ya, itu saya minta supaya kegiatannya dikurangi, ya. Biasa digebennya kalau pas musim tidak hujan kayak gitu. Pokoknya gas terus ya Pak ya. Gas terus. Karena ya karena resiko kecelakaannya tinggi kader-kader itu. Ya kita memang harus akui itu. Ada kita beberapa kader juga ada yang jatuh dari motor itu, ada Bu. Ya, jadi dedikasinya tinggi ya Pak ya. Wah, itu kalau sudah bicara lapangan itu, apalagi sekarang ini kan, ya, ada, nggak usah nyebut merek lah ya. Ya pokoknya naik kendaraan itu kan anak-anak ya belum cukup umur itu kan, kalau di jalanan kalau ada mak-mak misalnya gitu langsung serempet brek-brek gitu kan, kita kadang mikir sampai situ. Jadi kegiatan investigasi kontak itu supaya dilaksanakan di ya jam-jam yang aman lah ya. Ya, jadi supaya keamanan kader juga terjaga kayak gitu. Tapi ya selama ini alhamdulillah kita bisa menjalankannya dengan baik ya. Terus sekarang yang baru itu yang kita fokus kepada kontak serumah Bu, dan kita memberikan tambahan reward sebenarnya kepada kader. Sekarang 200, cuman carinya susah banget. 200 per kontak apa per bulan, Wah? Satu BTA positif yang ditemukan dari investigasi kontak. Ya lumayan ya Pak. 200.000 kita memberikan motivasi kader supaya efektif kerjanya sampai seperti itu. Tapi ini hasil evaluasi kita sebulan terakhir masih belum bisa menemukan yang benar-benar kontak indeks yang didapatkan dari kontak serumah itu. Masih. Tapi kelihatannya kader-kader masih berjuang ini untuk itu. Jadi kita support teman BTA positif dari investigasi kontak yang satu rumah 200.000. Ayo, ada yang tertarik jadi kader? Tapi perjuangannya juga luar biasa ya Pak Supri ya. Perjuangannya dan juga dedikasinya keren-keren loh ini kadernya ya. Pokoknya semangat terus buat kader-kader ya untuk bisa menemukan tadi kontak-kontak positif, karena itu jadi salah satu upaya untuk mensukseskan tadi TOS ya, untuk pencegahan dan juga upaya-upaya yang lain sampai nanti pengobatan sampai penyembuhan. Seperti itu ya Bu Irma dan Pak Supri ya. Nah terakhir sebelum kita berpamitan ini Ibu Irma dan Pak Supri, ada nggak yang pengen disampaikan ke Kang Mas Bayu untuk ayo kita bisa lebih aware dengan penyakit tuberkulosis ini yang merupakan penyakit menular? Mungkin dari Ibu Irma atau Pak Supri dulu, monggo.
Saya dulu apa Ya, ya? monggo. Ini terkait TBC ya, pesan untuk masyarakat supaya kesadaran untuk segera periksa ke layanan itu lebih ditingkatkan kayak gitu. Karena TBC ini sebenarnya ya dikatakan mudah ya mudah, dikatakan sulit ya sulit, semua tergantung pada masyarakat atau diri kita sendiri ya. Karena kalau belum parah kan pasti bisa diobati. Ya. Ya, yang tidak bisa diobati atau sampai pada kondisi-kondisi kritis itu kan karena terlalu lama bersembunyi ya. Jadi pesannya adalah mari kita semuanya masyarakat Jawa Tengah khususnya ketika ada gejala-gejala TBC misalnya batuk ya 2 minggu berturut-turut ya, kemudian nafsu makan berkurang ya minimal 2 itu dulu ya. Kita segera periksakan diri ke layanan terdekat ya supaya dilakukan deteksi dini, itu saja. Oke, kalau dari Ibu Irma, monggo Ibu. Ya, menambahkan ya, sebetulnya TBC ini kan penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, jadi kalau memang masyarakat ada gejala TBC atau orang-orang terdekatnya, sekitarnya ada menunjukkan gejala TBC, segera hubungi saja fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan terapi. Dan mohon dibantu untuk edukasinya bahwa pencegahan itu lebih baik dari mengobati. Jadi tetap ya PHBS-nya zaman COVID itu bisa dilaksanakan kembali. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak kalau memang kita ada gejala TBC. Jadi jagalah orang lain supaya juga tidak sakit kalau memang kita sudah sakit. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih dukungannya Mentari Sehat Indonesia. Luar biasa. Terima kasih kalau begitu Bapak Supri, Ibu Irma yang hari ini sudah bersedia untuk hadir dan juga ngobrol sharing juga pastinya ke Kang Mas Bayu seputar penyakit tuberkulosis ya. Semoga di Jawa Tengah sendiri bahkan Indonesia ini nanti bisa turun peringkatnya yang membuktikan kalau memang program-program yang dijalankan ini memang sudah berhasil untuk menurunkan tingkat tuberkulosis di Indonesia bahkan di Jawa Tengah. Amin. Terima kasih Bapak Supri dan Ibu Irma sekali lagi, dan terima kasih juga untuk Kang Mas Bayu yang sudah mendengarkan obrolan Sita Bapak Supri dan juga Ibu Irma siang hari ini. Dan selain ini jangan kemana-mana karena masih ada program lain yang Anda bisa simak. So tetap aja stay tune di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Sita pamit, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.